Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas anak berkebutuhan khusus, izinkan saya, Akbil Mufid Kholidan, Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas B4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab beberapa soal mengenai konsep atau pengelolaan kelas ABK. Nah, bagian A, esensi dan konsep dasar pengelolaan kelas ABK. Nomor 1, menurut Anda, apa perbedaan paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran? Nah, menurut saya, perbedaan paling penting bukan sekedar pada fungsi, tetapi pada posisi strategisnya dalam memproses pendidikan. Pengelolaan kelas menentukan apakah proses belajar bisa terjadi secara bermakna, sedangkan pengajaran hanya menentukan isi yang ingin disampaikan. Dalam praktiknya, sering terjadi bias bahwa pengajaran ini dianggap lebih inti. Padahal, tanpa pengelolaan kelas yang efektif, pengajaran justru kehilangan dampaknya. Bahkan, saya melihat pengelolaan kelas ini sebagai bentuk intervensi awal terhadap perilaku dan kesiapan belajar siswa. Contohnya, guru yang fokus menjelaskan materi tanpa membaca dinamika kelas yang terjadi. Misalnya, ketika ada anak berkebutuhan khusus yang mulai overstimulasi, justru guru memperburuk situasinya karena kebutuhan dasar siswa yang diabaikan. Nomor 2, menurut Anda, apakah mungkin pembelajaran tetap berjalan baik jika pengelolaan kelas tidak tertata? Nah, pembelajaran mungkin tetap berjalan secara administratif, tetapi tidak benar-benar terjadi sebagai proses belajar yang bermakna. Tanpa pengelolaan kelas ini, yang terjadi hanyalah aktivitas mengajar tanpa jaminan adanya pemahaman pada murid-murid. Bahkan dalam konteks anak berkebutuhan khusus, kondisi kelas yang tidak tertata bisa menjadi bentuk hambatan struktural yang secara tidak langsung ini mengecualikan mereka dari pembelajaran. Jadi, masalahnya bukan hanya efektivitas, tetapi juga keadilan dalam akses belajar. Nomor 3, berdasarkan pandangan Anda, mengapa banyak guru pemula sering lebih fokus pada pengajaran dibanding pengelolaan kelas? Nah, ini terjadi tidak lepas dari konstruksi pendidikan guru itu sendiri, yang dimana lebih menilai kompetensi kognitif dibandingkan kompetensi praksis di kelas. Nah, pengelolaan kelas ini sering dianggap sebagai kemampuan alami atau hasil pengalaman, sehingga kurang dilatih secara sistematis. Selain itu, kecenderungan guru pemula ini ingin terlihat lebih kompeten secara akademik, sehingga mereka memprioritaskan penyampaian materi dibanding membangun sistem kelas yang stabil. Padahal, tanpa sistem tersebut, kompetensi akademik tidak akan tersalurkan secara efektif. Nomor 4, menurut Anda, mengapa anak berkebutuhan khusus memerlukan struktur kelas yang lebih jelas dibandingkan siswa yang lainnya? Menurut saya, kebutuhan struktur pada anak berkebutuhan khusus bukan sekadar preferensi, tetapi kebutuhan yang fungsional. Banyak anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan dalam fungsi eksekutif, regulasi emosi, bahkan fleksibilitas kognitif. Nah, tanpa struktur yang jelas, mereka dipaksa untuk terus beradaptasi dengan ketidakpastian yang justru meningkatkan beban kognitif dan emosionalnya. Dalam hal ini, struktur kelas yang seharusnya dipandang sebagai bentuk adaptasi lingkungan bukan penyesuaian sistem yang terasa lebih kaku.
Nomor 5, dari sudut pandang Anda, bagaimana kondisi lingkungan kelas dapat memicu perilaku seperti tantrum pada anak berkebutuhan khusus? Nah, penting untuk menggeser cara pandang ini dari anak yang bermasalah menjadi lingkungan yang tidak responsif. Tantrum terkadang atau seringkali merupakan respon terhadap lingkungan yang terlalu menuntut atau tidak sesuai dengan kapasitas anak. Misalnya, ada kebisingan ataupun instruksi yang tidak jelas ataupun perubahan mendadak yang dapat menjadi pemicunya. Dalam pandangan ini, tantrum bukan sekadar perilaku yang harus dihentikan, tetapi sinyal bahwa ada ketidakpastian antara tuntutan lingkungan dan kemampuan anak. Nomor 6, menurut pendapat Anda, bagaimana kesulitan dalam mengikuti instruksi sederhana dapat terjadi pada anak berkebutuhan khusus? Menurut saya, istilah instruksi sederhana ini seringkali bias dari sudut pandang seorang guru, bukan dari kemampuan seorang anak. Instruksi yang dianggap sederhana bisa jadi kompleks bagi ABK karena melibatkan memori kerja, pemahaman bahasa, dan perhatian secara simultan. Misalnya, ketika guru memberikan beberapa perintah sekaligus, anak mungkin gagal bukan karena tidak mau, tetapi karena sistem kognitifnya tidak mampu memproses semuanya secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kesulitan tersebut seringkali berasal dari desain instruksi, bukan semata-mata langsung dari anaknya. 7. Dari 3 tujuan utama pengelola kelas, yaitu aman, prediktif, dan mandiri, mana yang menurut Anda paling penting? Menurut saya, dari tiga tujuan utama pengelolaan kelas ini, prediktiflah yang paling mendasar. Nah, tetapi saya melihat bahwa ketiganya sebagai satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa prediktibilitas, rasa aman tidak akan terbentuk secara konsisten. Nah, tanpa rasa aman juga, kemandirian hanya akan menjadi sebuah tuntutan saja, bukan kemampuan yang berkembang secara alami. Jadi, jika dipaksakan memilih, prediktif adalah titik awal, tetapi kegagalan mengintegrasikan ketiganya akan membuat pengelolaan kelas menjadi lebih kurang efektif. 8. Menurut Anda, seperti apa bentuk lingkungan kelas yang benar-benar aman bagi anak berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun emosional? Nah, lingkungan yang aman tidak cukup hanya dilihat dari aspek fisik saja, tetapi juga dari relasi dan sistem yang ada di dalamnya. Lingkungan bisa saja aman secara fisik, tetapi tidak aman secara emosional. Terlebih jika anak merasa dihakimi atau tidak dipahami. Selain itu, keamanan juga berkaitan dengan konsistensi lingkungan yang tidak konsisten, yang dapat menciptakan ketidakpastian yang sama berbahayanya dengan ancaman fisik. 9. Bagaimana menurut Anda perasaan seorang anak berkebutuhan khusus jika berada di kelas yang tidak memiliki jadwal atau rutinitas yang jelas? Nah, menurut saya, anak tidak hanya merasa bingung, tetapi juga merasa kehilangan rasa kontrol terhadap lingkungannya. Ketika anak tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, mereka cenderung berada dalam kondisi waspada yang terus-menerus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu kecemasan kronis, penolakan terhadap aktivitas belajar, atau munculnya perilaku defensif sebagai bentuk perlindungan diri. 10. Menurut pandangan Anda, bagaimana cara guru dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri melalui pengelolaan kelas? Nah, kemandirian ini tidak boleh dipahami sebagai melepas anak tanpa bantuan, tetapi sebagai proses yang dimana proses ini bertahap, dirancang secara terstruktur. Guru perlu memberikan scaffolding di awal seperti bantuan visual,
atau instruksi yang tertata. Lalu mereka perlahan-perlahan menguranginya. Nah, yang sering terjadi justru dua, terlalu membantu anak sehingga anak bergantung, atau terlalu cepat melepas sehingga anak merasa gagal. Jadi, kunci kemandirian ada pada keseimbangan antara dukungan dan pelepasan yang terencana. Bagian B, ekologi kelas inklusif. Menurut Anda, apa yang terjadi pada seorang anak ketika mengalami sensory overload? Menurut saya, sensory overload ini bukan sekadar kondisi yang dimana terlalu banyak rangsangan, tetapi kegagalan sistem saraf dalam menyaring dan memprioritaskan stimulus yang masuk. Dalam kondisi ini, anak kehilangan kemampuan untuk mengontrol responnya secara proporsional. Reaksi seperti menutup telinga, tantrum, atau justru diam bukanlah pilihan yang sadar, melainkan bentuk mekanisme pertahanan. Yang perlu dikritisi ialah seringkali lingkungan kelas ini menuntut anak untuk tetap tenang tanpa mengubah overstimulasi itu sendiri. Artinya, beban adaptasi sepenuhnya dibebankan pada anak, bukan kepada lingkungan. 12. Menurut pandangan Anda, apakah semua perilaku pada anak berkebutuhan khusus menunjukkan kenakalan? Menurut saya, menganggap perilaku ini sebagai mengganggu atau sebagai kenakalan adalah penyederhanaan yang problematik. Nah, perspektif tersebut cenderung mengabaikan fungsi dari perilaku itu sendiri. Dalam banyak kasus, perilaku ini adalah bentuk komunikasi nonverbal. Misalnya, untuk menghindari tugas yang terlalu sulit, mencari perhatian, atau merespon ketidaknyamanan. Jika guru hanya berfokus pada penghentian perilaku tanpa memahami fungsinya, maka yang terjadi hanyalah penekanan gejala, bukan penyelesaian masalah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan fungsional dalam memahami perilaku anak berkebutuhan khusus. 13. Bagaimana menurut Anda pencahayaan kelas dapat mengaruhi kenyamanan belajar siswa anak berkebutuhan khusus? Nah, pencahayaan kelas ini tidak boleh dipandang sebagai faktor teknis semata, tetapi sebagai bagian dari desain lingkungan belajar. Cahaya yang terlalu terang ataupun berkedip dapat menjadi sumber distraksi, bahkan stres bagi anak berkebutuhan khusus tertentu. Namun, yang sering terlewat adalah standar pencahayaan di kelas yang umumnya dibuat untuk siswa rata-rata, bukan untuk kebutuhan yang beragam. Artinya, jika tidak ada fleksibilitas dalam pengaturan cahaya, maka secara tidak langsung kelas tersebut belum sepenuhnya inklusif. 14. Menurut Anda, apakah warna kelas benar-benar mempengaruhi terhadap fokus belajar? Menurut saya, warna kelas memang berpengaruh, tetapi tidak bisa digeneralisasi secara sederhana. Ada kecenderungan untuk menganggap warna lembut selalu lebih baik. Padahal, respon setiap anak itu bisa berbeda-beda. Yang lebih penting adalah bagaimana warna tersebut berinteraksi dengan sensitivitas sensorik setiap siswa. Jika warna terlalu kontras atau ramai, hal ini bisa menjadi distraktor yang visual. Namun, jika terlalu monoton, juga bisa menurunkan stimulasi belajar. Jadi, yang perlu dikritisi adalah pendekatan satu desain untuk semua yang sering digunakan dalam ruang kelas. 15. Bagaimana menurut Anda cara sederhana yang bisa dilakukan guru untuk mengurangi kebisingan di kelas? Cara sederhana seperti aturan suara ataupun isyarat nonverbal memang membantu, tetapi seringkali hanya mengatasi permukaan masalahnya saja. Kebisingan di kelas tidak hanya soal perilaku siswa, tetapi juga terkait dengan desain ruang, jumlah siswa, dan aktivitas pembelajaran.
Jika guru hanya mengandalkan kontrol perilaku tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan, maka solusi yang diberikan menjadi kurang berkelanjutan. Jadi, pendekatan yang efektif adalah kombinasi antara pengaturan perilaku dan penataan lingkungan. 16. Menurut pendapat Anda, apakah penggunaan alat seperti earmuffs penting bagi anak berkebutuhan khusus? Nah, menurut saya earmuffs ini bisa menjadi alat bantu yang efektif. Tetapi penggunaannya juga perlu dikritisi, yang dimana di satu sisi alat ini membantu mengelola sensitivitas suara, namun di sisi lain jika terlalu diandalkan, anak bisa semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya. Ini menunjukkan bahwa earmuffs sebaiknya digunakan sebagai strategi pendukung sementara, bukan solusi yang utama. Yang lebih penting ialah bagaimana lingkungan kelas dapat beradaptasi agar tidak terlalu bising sejak awal. Bagian C, Smart Classroom dan Teknologi. 17. Menurut Anda, apakah teknologi seperti AI penting dalam pengelolaan kelas ABK? Nah, teknologi seperti AI memang memiliki potensi besar, tetapi penting untuk tidak melihatnya sebagai solusi utama. AI dapat membantu dalam memonitoring dan otomatisasi, namun tidak mampu menggantikan sensitivitas guru dalam membaca kebutuhan siswa. Jika terlalu bergantung pada teknologi, ada resiko bahwa pengelolaan kelas ini menjadi terlalu mekanis dan kurang adanya humanis. Jadi, AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pusat dari pengelolaan kelas. 18. Bagaimana menurut Anda respon nonverbal dibandingkan teguran verbal dalam mengendalikan kelas? Nah, respon nonverbal memiliki keunggulan karena lebih halus dan tidak konfrontatif. Namun, efektivitasnya tetap bergantung kepada pemahaman siswa terhadap makna sinyal tersebut. Jika tidak diajarkan secara konsisten, respon nonverbal bisa justru membingungkan. Di sisi lain, teguran verbal tidak dapat juga bisa menjadi resistensi. Nah, jadi yang penting bukanlah memilih satu, tetapi bagaimana mengkombinasikan keduanya secara terstruktur. 19. Menurut pendapat Anda, apakah pengaturan suhu ruangan benar-benar mempengaruhi perilaku siswa? Menurut saya, suhu ruangan mungkin sering diremehkan, padahal pada kenyataannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kenyamanan dan regulasi emosi pada anak. Namun, yang perlu dikritisi adalah standar kenyamanan yang sering disamaratakan. Setiap siswa, terutama anak berkebutuhan khusus, bisa memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap suhu. Jika pengaturan suhu tidak fleksibel, maka sebagian siswa tetap akan merasa tidak nyaman meskipun dianggap normal secara umum. 20. Menurut Anda, apakah penggunaan AI di kelas lebih banyak manfaatnya atau resikonya? Nah, menurut saya ini tidak bisa dijawab secara hitam putih karena manfaat dan resiko AI ini tergantung pada bagaimana dan dalam konteks apa teknologi itu digunakan. Namun dilihat secara kritis, saya cenderung melihat bahwa manfaat AI sering kali terlihat besar di permukaan, sementara resikonya justru lebih dalam dan jangka panjang. Di satu sisi, AI memang menawarkan efisiensi, membantu monitoring kelas, menganalisis perilaku siswa, bahkan memberi respon otomatis. Dalam konteks anak berkebutuhan khusus, ini bisa membantu guru mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mungkin luput dari pengalaman manual. Tetapi di sisi lain, ada bahaya yang kompleks yang terjadi sekadar data saja. Perilaku anak, terutama anak berkebutuhan khusus, tidak bisa selalu dipahami hanya dari pola yang terukur, karena
sangat dipengaruhi oleh hal yang lebih konteks seperti emosional, relasi, bahkan pengalaman. Nah, selain itu, ada resiko juga yang lainnya seperti ketika guru memulai percaya pada output AI dibandingkan penilaian profesionalnya sendiri, ini apabila terjadi, maka peran guru berpotensi bergeser dari pengambilan keputusan menjadi sekadar operator sistem. Dalam jangka panjang, ini bisa mengikis sensitivitas penilaian pedagogisnya ataupun empatinya yang justru merupakan inti dari pendidikan inklusif. Jadi menurut saya, AI memang memiliki manfaat, tetapi tidak bisa dianggap sebagai solusi utama, yang dimana AI membawa nilai, asumsi, dan batasan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan AI di kelas harus ditempatkan secara terukur, bukan sebagai pengganti guru, bukan sebagai otoritas utama, tetapi sebagai alat bantu yang tetap di bawah kendali refleksi seorang guru. Jika tidak, ada risiko bahwa pendidik ini menjadi semakin teknokratis, tetapi justru kehilangan dimensi kemanusiaannya.